Begini Pak, kan eh, sebenarnya tidak semua setelah lulus perawat, gitu, setelah lulus kuliah perawat, ada mungkin beberapa, salah satunya saya yang tidak langsung bekerja, bahkan mungkin pengalamannya sangat sedikit. Saya kan lulusan 2015. Nah, dari 2015 sampai saat ini saya belum bekerja, jadi saat itu langsung menikah. Nah, dan termasuk saya belum daftar NIRA. Sekarang mau mendaftar NIRA. Di situ ada pembiayaan untuk virtual account yang 260.000 per tahun. Pertanyaannya, apakah saya harus membayar yang sebelum saya daftar itu 5 tahun sebelumnya atau dihitung saat sekarang saja, gitu Pak? Ya, domain dari praktik profesional keperawatan harus dipenuhi. Sementara saya dari tahun 2018 sejak saya tamat sampai saat ini saya tidak bekerja di pelayanan kesehatan langsung turun ke melayani pasien. Saya kerjanya di dinas kesehatan kebetulan. Jadi bagaimana cara saya untuk memenuhi PKB nanti sehingga nanti pada saat saya perpanjangan STR saya masih bisa maksudnya tidak ada masalah gitu loh Pak. 25 tahun sebelumnya saya bayar lewat virtual account, tapi yang nomor BNI awal yang dikasih dari Mas Putri, rumah sakit. apakah Anda bagian rumah dua? Ya, kurang jelas suaranya. Pas 2 tahun selanjutnya saya buka virtual account, ternyata itu rekening BNI-nya berubah dari yang pertama. Nah, itu apa harus dibayar yang lewat BNI yang pertama kali 5 tahun sebelumnya atau yang pas virtual account yang saya mau bayar tahun selanjutnya? Rekeningnya itu masalahnya ada 2 rekening kalau nggak salah saya pernah bayar. Pengajuan rekomendasi untuk perpanjangan STR. Kebetulan saya divisi Infokom BPNI Kabupaten Selatan. Halo Pak. Ya, lanjut. Nah, kalau di daerah kami kan berhubung karena kepulauan, proses pengajuan rekomendasi perpanjangan STR itu kami memakai via JNE atau pos pengajuannya. Jadi kalau sekarang diwajibkan wajib online melalui PKB itu, saya rasa agak susah Pak. Jadi tolong dikasih sedikit solusi yang lain supaya anggota-anggota kita di sini tidak seolah-olah mereka berpikir kami mempersulit gitu. Padahal kita ini kan mengikuti perkembangan IT. Nah, berhubung karena jaringan di sini kurang stabil ya, mau bagaimana kita harus maklumi situasi seperti itu. Karena beberapa minggu ini juga di KTKI ada notifikasi bahwasannya surat DPW itu wajib online, sedangkan sudah terlanjur diupload secara yang dikirim dari DPW provinsi itu langsung asli kami upload. Tapi ada perintah ditunda sementara karena di situ alasannya surat rekomendasi itu wajib online. Jadi bagaimana solusinya, Pak? Memang batasnya SKP-nya 25 saja ya, apa yang saya dengar juga sempat pernah ada selama 5 tahun maksimal ya paling cuma 5 bilangnya gitu. Jadi masih isu-isunya katanya bisa cuma 5 SKP kan. Cuma saya masih mikir apa masih 25 yang harus dikumpulin, yang harus kita upload di aplikasi nanti gitu. Kan kita sudah punya masing-masing aplikasi. Terus untuk passwordnya itu kalau lupa boleh mau konfirmasi ke siapa kan untuk bertanya. Terus untuk perpindahan DPW, perpindahan DPW-nya itu bagaimana prosesnya dan apa aja syaratnya? Soalnya kan saya dari Sumatera ke Sulawesi begitu.
saya mau bertanya, Pak, misalkan kan kita sudah terdaftar dalam komisariat tertentu, DPW tertentu, udah mendapatkan nomor nira juga. Setelah itu karena suatu hal mungkin karena kita menikah, ikut suami, jadi kan kita tidak bekerja. Lalu bagaimana untuk kelanjutan perpanjangan STR tersebut? Apakah kita melanjutkan DPW yang sebelumnya atau bagaimana, Pak? Soalnya kan ini STR-nya juga mau habis untuk tahun depan seperti itu. Terima kasih. Bu Pramita Iriana. Jadi begini, Pak. Ada teman itu dia berpendidikan SPK. Tapi dia sudah melanjutkan pendidikan ke D3 melalui program RPL. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya untuk melakukan perpanjangan STR secara online bagi anggota PPNI yang berpendidikan SPK untuk bisa naik level ke pendidikan D3 keperawatan dengan menggunakan pendidikan D3 keperawatan melalui program RPL. Mungkin itu pertanyaan saya. Jakarta, Pak. Pertanyaan untuk Ibu Pramita. Begini, Bu. Kebetulan saya salah satu perawat yang sebelumnya punya STR 2 kali terbit. Ketika pengajuan waktu itu masih manual, belum online pada saat 2012 dan 2014. Nah, ketika itu saya melakukan perpanjangan. Nah, ketika situs masih mtki.kemkes.go.id, perpanjangan yang bisa di-ACC itu hanya STR yang pertama kali terbit. Nah, untuk di situs KTKI yang baru sekarang, apakah dua-duanya dengan kasus STR yang 2 kali terbit seperti saya itu, apakah dua-duanya bisa di-ACC untuk perpanjangan atau hanya 1 kali yang pertama kali terbit saja? Terima kasih.